Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hai, pendengar Do You See What I See? Perkenalkan, namaku Rizka. Aku tinggal di Medan. Hari ini aku mau menceritakan pengalaman hororku yang terjadi sekitar tahun 2004 di perumahan tempat aku tinggal waktu itu. Aku tinggal di perumahan yang di dalam perumahan itu ada banyak teman-teman yang satu sekolah dengan aku. Di perumahan itu aku punya satu teman dekat. Sampai sekarang masih jadi teman dekatku. Inisialnya E. Pada saat itu E punya pacar. Inisialnya M. Rumah M berdekatan dengan rumahku. Terus rumah M itu sering menjadikan tempat untuk berkumpul. Karena kebetulan M tinggal hanya dengan adik-adiknya dan pembantunya. Tidak ada orang tua di situ. Jadi cukup asyik untuk dijadikan tempat kumpul kami. Pembantu yang kerja di rumahnya juga masih muda dan cukup enak tuh diajak berbicara, yang gak kolot-kolot banget lah. Sampai satu waktu aku lupa tepatnya ada keperluan apa. Aku datang ke rumah M untuk menjumpai pembantunya. Terus aku panggil dari depan garasi. Kak, Assalamualaikum. Kak. Tidak lama aku dengar ada yang jawab. Ya, sebentar. Aku pikir itu cukup biasa ya. Jadi aku tunggu. Sekitar 2 menit. Kok gak ada yang nongol ya? Aku panggil lagi. Kak. Aku masih tetap dengar suara yang sama. Ya, sebentar. Tapi udah 5 menit aku tunggu, pintu gak pernah kebuka. Sampai akhirnya aku pulang. Karena pada saat itu udah cukup malam. Aku pulang. Sekitar 2 atau 3 hari setelah kejadian itu, teman aku, si E, datang ke rumah. Jadi rumah E itu juga gak terlalu jauh dari rumah aku. Cuman dia berada di belakang kompleks. Sementara rumahku masih agak ke depan. Jadi E sering mampir ke rumah aku. Terus aku ceritain kejadian itu dan dia bilang di rumah M udah gak ada orang. M dan adik-adiknya udah pulang kampung. Si kakak juga baru pulang. Kira-kira 2 hari sebelum aku datang ke rumahnya malam itu. Di situ aku udah mulai bingung dong. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke warung. Melewati rumah si M. Sekalian untuk memastikan kalau lampu rumahnya mati, berarti emang gak ada orang. Tapi kalau lampu rumahnya hidup, berarti ada orang. Kami lewat ke rumahnya dan bener aja, ternyata di rumah M gak ada orang. Lampunya mati. Di situ aku udah mulai mikir nih, waduh, kejadian lagi. Sebenarnya aku dari kecil udah sering ngalamin hal-hal aneh kayak gitu sih. Cuman
Kebetulan pada saat itu memang udah cukup lama aku gak ngalamin kejadian seperti itu. Jadi itu kejadian pertama lagi setelah sekian lama aku gak ngalamin kejadian aneh. Waktu kita tepat di depan rumah si M dan memastikan lampu memang mati, gak sengaja aku ngelihat ada perempuan duduk di pagar sebelah rumah M. Kalau dari bentuknya secara awam, biasa orang nyebutnya kuntilanak. Perempuan itu memakai baju lusuh, panjang, warna putih kecoklatan. Lingkar matanya hitam. Sebenarnya mukanya cukup cantik. Rambutnya agak ikal, panjang. Aku cukup lama memerhatikan dia. Dia menggoyang-goyangkan kakinya, duduk di atas pagar. Lalu kuperhatikan E gak ada reaksi apa-apa. Artinya cuma aku yang lihat. Gak lihat apa-apa. Gak lama, kuntilanak itu ngelihat ke arah aku. Yang aku tahu, mereka gak boleh tahu kalau kita ngelihat mereka. Mereka gak boleh tahu. Akhirnya aku buru-buru memalingkan wajah aku. Aku ajak untuk jalan lebih cepat ke warung. Sampai akhirnya kita di warung. Di situ sedang ada anak-anak lain yang ya jajan-jajan lah. Sampai akhirnya kami masuk ke dalam warung. Karena pemilik warungnya juga teman kami, aku dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan dia. Tapi entah kenapa, aku keluar dari warung. Tepat di seberang warung itu ada sebuah mobil yang sedang parkir. Anak-anak yang tadinya berada di warung sudah mulai mau berjalan pulang. Aku lihat kiri kanan. Terus mataku berhenti ke belakang mobil. Ya ampun, ternyata kuntilanak itu ngikutin kami. Dan dia sekarang sedang berdiri di belakang mobil, ngelihat ke arah aku. Aku gak tahu apa dia ngerasa kalau aku ngeliat dia atau enggak. Tapi aku ngerasa dia sepertinya sadar aku ngeliat dia. Sampai akhirnya karena aku mulai panik, aku balik ke dalam warung. Teman aku mulai curiga. Kenapa? Dia bilang. Karena kita cukup dekat, dia tahu sih aku gimana. Dia mulai lihat apa? Dia tanya kayak gitu. Ada apa emangnya? Aku cuman bilang ada yang ngikutin. Mana? Katanya. Di situ. Udah, kita di sini aja dulu, aku bilang. Terus dia bilang, oke. Kalau udah nggak ada, bilang ya, biar kita pulang. Aku cuman ngangguk. Aku tetap di dalam warung sambil sekilas-kilas ngelihat keluar. Dia masih tetap di situ. Nggak lama, sekitar setengah jam di warung itu, dia hilang. Aku mulai merasa aman sih. Kayaknya dia nggak ada lagi dan aku udah aman tuh pulang. Aku bilang dengan ayo kita pulang, dia udah nggak ada. Oke, katanya. Terus kami pulang. Kami tetap memutuskan untuk pulang lewat jalan di depan rumah M. Karena itu jalan yang paling dekat. Kita
kita coba beranikan diri. Aku udah mulai ceritakan sekilas apa yang terjadi dengan E. Jadi dia udah mulai tahu apa yang aku lihat, walaupun belum detail. Mendekati tempat kuntilanak tadi duduk, aku kaget. Ternyata dia udah kembali lagi duduk di tempat yang sama. Dia ngelihat ke arah aku sambil tetap goyang-goyangin kakinya. Aku mulai panik dong. Karena posisinya temen aku itu gak bisa lihat juga. Cuman aku yang bisa lihat. Aku mulai panik, tapi aku coba tenang. Aku pura-pura gak lihat dia. Walaupun sebenarnya aku yakin dia udah sadar kalau aku tuh bisa ngeliat dia. Gak lama aku denger kayak suara ketawa. Aku yakin tuh dari arah dia sih. Aku yakin tuh suara dia. Gak lama, waktu aku tepat di depan dia, dari ekor mataku aku lihat pergerakan. Dia bergerak secepat kilat ke arah aku dan menarik kakiku sampai aku jatuh. Teman aku yang tadinya udah aku ceritain sekilas mengenai apa yang aku lihat, teriak dan langsung lari. Sementara aku jatuh. Aku juga buru-buru teriak manggil dia. Sampai akhirnya dia sadar kalau aku jatuh. Dia balikin badan. Dia bantu aku berdiri. Lalu kami lari bareng-bareng. Untungnya rumah M gak terlalu jauh dari rumah aku. Sampai di rumah kami masuk ke dalam rumah. Dan aku mulai ceritain semua kejadian apa yang kami alamin hari itu. Karena kebetulan teman aku tuh gak bisa lihat kejadian itu sama sekali kan. Dia gak bisa lihat wujud kuntilanak itu, dia gak bisa lihat. Ini kejadian pertama aku dengan si kuntilanak itu. Dan dia bukan cuma hadir sekali. Dia hadir dalam banyak kesempatan selama aku tinggal di situ. Dan sialnya memang cuma aku yang lihat dia. Gak pernah ada yang bisa lihat dia kecuali aku. Dan mungkin itu sebabnya makanya dia bolak-balik ke tempat aku. Mungkin dia cari teman kali ya. Tapi ya oke. Untuk malam ini aku ceritakan satu bagian dulu. Jika ada waktu di lain kesempatan saya akan ceritakan lagi cerita lainnya mengenai kuntilanak ini ataupun yang lainnya. Terima kasih untuk pendengar Do You See What I See. Semoga ceritanya bisa diterima oleh semuanya. Oh ya, sampai saat ini sebenarnya saya udah gak pernah lagi lihat dia. Saya terakhir lihat dia sekitar tahun 2006. Tunggu ya cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.